Jawaban berjawaban itu Tuhan siang hari ini kami terima. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Katakan hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus yang memberiku jawaban, yang memberiku kekuatan, yang memberiku jawaban. Kami ada di tempat ini, Tuhan, memerlukan jawaban solusi dari Engkau. Dan biarlah kebenaran firman-Mu itu, Tuhan, menjadi, Tuhan, sumber jawaban, Tuhan, di dalam setiap pergumulan yang Kau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini tiba saatnya Kau memberkati kami, Tuhan, dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang Kau sampaikan siang hari ini tidak sekedar menambah pengetahuan kami, tetapi firman itu memerdekakan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, singkapkan hal-hal yang menyelubungi pikiran kami akan Engkau. Berikan kepada setiap kami hikmat yang murni, hati yang paham, sehingga setiap kami boleh mengalami perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu mengucap syukur, Kau beri kesempatan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Urapi serta lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Kuasa Tuhan yang ajaib itu turun di atas setiap kepala kami. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pujian, penghormatan, kemuliaan kami kembalikan kepada Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati, mari sama-sama katakan amin. Sorak-sorai yang terbaik bagi kita. Silakan untuk saudara. Shalom. Pagi-pagi setiap kita tadi sudah mengalami gerimis, betul? Di rumah kita masing-masing gerimis atau yang tidak gerimis tadi? Gerimis ya, hujan berkat, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siang hari ini kita sama-sama buka Alkitab kita. Seperti yang sudah diterima kemarin ya di PD kita buka Matius 26, satu ayat saja kita akan baca bersama-sama. Firman Tuhan siang hari dengan tema yaitu salibnya membawa kemenangan. Matius 26, kita akan membacanya ayat yang kedua. Salibnya, salib Yesus itu yang membuat kehidupan saudara dan saya mengalami kemenangan. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Kita akan baca ayat yang kedua dari Matius 26 ayat yang kedua. 2, 3. Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Di sini Tuhan Yesus memberitahukan tentang penderitaan yang akan dialami di atas kayu salib. Salibnya membawa kemenangan. Salib Yesus adalah jembatan, katakan jembatan. Jembatan untuk memperdamaikan manusia dengan Allah. Ya. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, sejak itulah manusia terpisah, dihalau dari taman Tuhan dan terpisah dari Allah. Pengorbanan Yesus di atas kayu salib memperdamaikan kembali
membuat hubungan yang sudah rusak melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, hubungan itu kembali baik. Sehingga kapanpun saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan. Tidak harus melalui imam. Kalau dulu harus melalui imam, tetapi melalui salib Yesus, pengorbanan Yesus di atas kayu salib, kapanpun saudara dan saya bisa datang kepada Tuhan. Di atas kayu salib Yesus menanggung dosa bukan cuma orang Kristen saja, ya, tetapi di atas kayu salib Yesus menanggung dosa seluruh isi dunia. Haleluya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal untuk disalibkan. Haleluya. Amin. Kasihnya begitu besar kepada kita, seperti pujian mengatakan, begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Begitu besar kasih Allah pada kita, diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, ya, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Salibnya membawa kemenangan. Supaya salib Yesus itu membawa kehidupan saudara dan saya dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan apapun yang saudara dan saya lakukan. Salib Yesus itu membawa kemenangan. Katakan kemenangan. Apa yang harus saudara dan saya lakukan supaya kemenangan yang sudah Tuhan sediakan buat setiap kita itu tidak sekedar cuma pajangan atau berita saja, tetapi betul-betul salib Yesus itu membawa terobosan, membawa kemenangan di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Kuncinya sangat sederhana. Kuncinya yaitu supaya salib Yesus itu membawa kemenangan di dalam seluruh kehidupan saudara dan saya. Kuncinya yaitu pikul salib. Katakan sama-sama 2, 3. Pikul salib. Sekali lagi katakan 2, 3. Pikul salib. Kalau salibnya membawa kemenangan, berarti saudara dan saya harus selalu, bukan sesekali saja, hari Sabtu toh atau hari Minggu, tetapi harus, katakan harus setiap hari memikul yang namanya salib. Suami punya salib sendiri, istri punya salib sendiri, anak-anak punya salib sendiri, mantu dan sebagainya, semua masing-masing punya salib sendiri, ya. Jadi tidak ada kata nunut. Aku nunut ya, dan kebanyakan orang Kristen kan gitu senengnya ya. Bu, aku nunut doa ya. Pak, aku nunut doa ya. Tetapi ketika diajak perhimpunan orang benar seperti ini, ibadah seperti ini, enggak mau.
Tidak demikian. Ya. Yang dinamakan memikul salib. Serepot apapun, saudara dan saya rela meninggalkan sejenak untuk datang ibadah. Amin. Amin. Sehingga salib Yesus itu betul-betul membawa kemenangan di seluruh aspek kehidupan saudara dan saya. Semua besar kecil harus memikul salibnya sendiri-sendiri. Tidak ada kata nunut. Kita buka sebentar Lukas 14 ayat yang ke-27. Lukas 14 ayat yang ke-27 yang ketemu kita baca bersama-sama. Lukas 14 ayat yang ke-27. Saudara ikut Yesus itu tidak ada kata nunut. Aku nunut ya salibku ya, enggak bisa. Setiap kita masing-masing harus memikul salibnya. Lukas 14 ayat yang ke-27 yang ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 2, 3. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi murid. Artinya, siapa saja, mau jemaat, pelayan, hamba Tuhan pengkhotbah yang dahsyat yang dipakai Tuhan luar biasa sekalipun, harus tetap setiap hari, tidak ada kata absen, memikul salib. Katakan, harus memikul. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus itu harus memikul salib. Katakan memikul salib. Memikul salib. Dan memikul salib sekali lagi tidak cuma hari Sabtu, tidak cuma hari Minggu, tetapi setiap hari. Haleluya. Saudara berkata, waktu Bu, ini yang paling merepotkan aku Bu. Aku tuh kebiasaannya hobiku ini Bu. Ini ndak boleh, itu ndak boleh. Kok banyak batasan ya Bu? Jadi repot, jadi ndak enak, jadi ndak leluasa. Saya pernah mendengar kata seperti ini. Tetapi saudara, sebetulnya kalau saudara dan saya dikasih rambu-rambu yang ini ndak boleh, itu ndak boleh, pasti ada sesuatu yang membahayakan kehidupan saudara dan saya. Dan ada pihak lain yang bersorak-sorai. Siapa itu? Iblis. Ya, namanya siapa? Iblis. Makanya saudara jangan terus-menerus berkata-kata berat Bu. Ya, tapi wong Kristen itu berat, harus memikul salib. Makanya seringkali saya katakan ketika berdoa saya sendiri mengalami, Tuhan berikan kepadaku hati yang paham, berikan kepadaku Tuhan hikmat yang murni, sehingga ketika ada firman seperti ini, saudara dan saya diberi hati yang paham, diberi hikmat yang murni. Ya, nanti ketoke baca ayat Lukas 14 ayat 27 ini sering kali Bu, sering kali Pak saya baca. Aku tidak mengalami apa-apa. Betul, hal itu saya alami. Tapi ketika saya tidak jemu-jemu terus meminta kepada Tuhan, berikan kepadaku hati yang paham. Berikan kepadaku Tuhan hikmat yang murni. Yang dimaksud Tuhan itu yaitu barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Betul? Artinya, kalau saudara dan saya mau menjadi murid Yesus, mau mengikut Yesus sampai garis finish, sampai nanti tiba di surga, saudara harus menjadi murid terlebih dahulu. Katakan menjadi murid. Menjadi murid. Ya, murid itu tugasnya apa? Setiap kita tahu ya tugas murid itu ya. Jangan lagi ada kata salibnya enggak enak tuh. Justru ya, kalau saudara sudah dikasih hati yang paham, saudara nanti akan mengerti. Oh, rupanya kalau aku melakukan hal ini itu merugikan aku. Tetapi yang bersorak-sorai siapa? Iblis. Di situ saudara
mengalami yang namanya firman ini. Tidak sekedar pengetahuan, firman ini memerdekakan, karena saudara dan saya mengerti. Tidak ngomel lagi ketika disuruh mikul salib. Oh, rupanya itu mendatangkan kebaikan buat aku. Kenapa aku disuruh memikul salib? Salib Tuhan itu apa? Apa enteng? Apa enteng? Salib Tuhan itu apa? Apa enteng? Kita buka sebentar. Ya. Ibu yang di pojok itu berkata abot. Kita lihat. Betul kan? Betulkah salib yang diberikan Tuhan itu abot? Matius 11 ayat yang ke-29. Tolong dibacakan. Ini loh salib yang diberikan Tuhan Yesus. Tidak membuat saudara dan saya terjerumus ke jebakan iblis, tetapi justru membawa kehidupan saudara dan saya semakin sempurna. Itulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah, lembut dan rendah hati, dan jiwaku akan mendapat ketenangan. Amin. Kalau dikatakan jiwamu mendapat ketenangan, berarti meskipun secara daging susah, secara kasat mata sulit, tetapi saudara dan saya tidak ngomiang lagi, tidak ngomel lagi, tidak menyalahkan sekelilingmu, apalagi menyalahkan Tuhan. Karena ketika melewati peristiwa hal-hal demikian, saudara bisa mengalami, bisa melewati dengan ketenangan. Amin. Ini perbedaan di luar sana dengan anak-anak Tuhan, ya. Kalau di luar sana ketika disulut, kobong, angus. Tetapi ada perbedaan anak-anak Tuhan ketika disulut. Harus bagaimana kuncinya? Memikul, katakan memikul. Memikul salib. Amin. Harus memikul salib. Dikatakan, pikulah kup yang kupasang. Harus dipikul. Ojo ditaruh setiap hari. Dipikul, dibawa masing-masing. Besar kecil, pelayan maupun yang dilayani harus memikul yang namanya kup. Ya. Belajarlah kepadaku. Belajarnya kepada siapa? Bukan sama pendeta, bukan sama pendoa. Pendeta manusia, ya. Pendoa juga manusia. Tetapi belajarnya kepada siapa? Kepada Yesus. Ya. Belajarlah kepadaku, ya. Belajarnya tentang apa? Lemah lembut. Katakan lemah lembut. Lemah lembut dan rendah hati. Dan ketika saudara dan saya belajar menjadi pribadi yang lemah lembut, tidak garang, menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati, maka di situ jiwa saudara akan mendapat yang namanya ketenangan. Amin. Percaya, ketika saudara dan saya disuruh Tuhan memikul salib, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Ada kekuatan Tuhan. Amin. Sehingga ketenangan itu betul-betul kita alami. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan ku tahu Bapa. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan lewat dan cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu
maksud Tuhan. Badai ujian pencobaan yang tidak enak, menyesakkan, menimbulkan saudara meneteskan air mata. Badai ujian cobaan itu mendatangkan kebaikan. Kalau saudara dan saya tetap memikul salib. Kalau saudara dan saya belajarnya kepada Yesus, yaitu tetap berendah hati, lemah, lembut. Haleluya. Jadi pikulnya salib yang di saudara dan saya pikul itu, sekali lagi saya tanya, apa atau endeng? Kebenaran berkata apa atau endeng? Jangan berdasarkan pengetahuan saudara dan saya, tetapi kebenaran berkata salib yang harus saudara dan saya pikul itu ringan atau apa? Kalau saudara tidak nurut, disuruh A, yang engkau lakukan B, ya pasti A. Soalnya kontok-kontok kan Tuhan Yesus maunya kanan, saudara geret kiri, berarti ini apa? Ya, makanya nurut, pikul salib sehingga beban yang begitu berat terasa ringan. Ya, jangan saudara berkata, Tuhan lepaskan, bebaskan aku dari persoalan. Tidak bisa, nanti nek wis mujur ngalor baru bebas dari persoalan. Tetapi doanya bagaimana, Bu? Tuhan, beri aku kekuatan Tuhan untuk melewati ini. Perkatakan firman Tuhan. Firman-Mu berkata Tuhan, kesanggupanku, kekuatanku, Tuhan yang melakukan. Itu pentingnya saudara dan saya setiap hari. Jangan bangga cuma dikotbahi. Jangan bangga cuma mendengar khotbah di radio, di TV, di YouTube. Tetapi harus, katakan harus. Setiap hari memberi makan. Rohmu itu pribadi lepas pribadi. Membaca secara pribadi. Amin. Sehingga ketika melewati situasi yang begitu berat, beban yang begitu berat, firman ini muncul berkata-kata. Haleluya. Amin. Tidak orang berkata kecuali maaf Bu, mataku sudah tidak bisa baca, itu lain ya. Tetapi kita bersyukur selama saudara dan saya masih bisa membaca, harus membaca secara pribadi hari demi hari. Haleluya. Ya, pikul salib setiap hari dengan cara Lukas 14 ayat 27 tadi dikatakan, saudara harus menjadi murid, katakan murid. Murid. Ya, pikul salib baru bisa menjadi murid. Nah, kembali lagi saya tanya, tugas murid itu apa, saudara? Tentu setiap kita di sini ada yang sudah punya cucu, ada yang sudah punya anak, betul? Bahkan kita masing-masing kan pernah menjadi murid, betul? Menjadi siswa, ya. Apa tugas siswa? Apa tugas murid itu? Belajar. Murid harus belajar. Saudara dan saya bisa menjadi murid Yesus, ya, harus memikul salib, ya, baru masuk golongan menjadi muridnya. Tugas murid yang pertama dikatakan ibu yang di pojok tadi berkata apa? Belajar. Yang pertama, seorang murid itu harus disiplin. Katakan disiplin. Disiplin. Disiplin bagaimana, Bu? Punya jam-jam doa. Punya jam-jam doa. Punya jam-jam untuk membaca Alkitab. Ya. Harus disiplin. Menyediakan, pokoknya aku jam sekian harus membaca Alkitab. Jam sekian aku harus berdoa. Itu yang dinamakan disiplin. Tugas seorang murid. Dan yang kedua, tugas seorang murid, tugas murid selain disiplin, yang kedua yaitu praktek. Katakan praktek. Praktek. Ya. Yang pertama apa? Disiplin. Dan yang kedua praktek firman. Itu tugas seorang murid. Pikul salib, ya, belajar seperti Yesus, rendah hati, ya, baru bisa menjadi
murid. Seorang murid tugasnya harus disiplin. Ya, praktek firman. Kita buka sebentar. Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 ayat yang ke-23. Pikul salib itu seperti apa, Bu? Pikul salib itu seperti apa, Pak? Kita akan lihat sebentar. Lukas 9 ayat yang ke-23. Lukas 9 Ayat 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Kata Yesus berkata kepada saudara dan saya saat ini, setiap kita yang hadir di tempat ini, yang mau mengikut Yesus harus apa? Menyangkal, katakan menyangkal. Menyangkal diri, enggak cuma hari Sabtu tok loh, enggak cuma hari Minggu tok loh, tetapi dikatakan setiap hari. Setiap hari pikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Haleluya. Sangkal diri, pikul salib dan ikut Yesus. Sangkal diri itu seperti apa toh, Bu? Ya, contoh pengennya toh, Bu. Aku aku wis mari digawe jengkel mbek orang itu, Bu. Pengennya nek ketemu tak kepro. Tak remet-remet mulute, Bu. Kepengennya, Bu. Tetapi aku ingat firman Tuhan. Aku mau mengalami, Bu, yang namanya salib Yesus itu betul-betul membawa kemenangan di seluruh kehidupanku. Aku ingat firman itu. Kan firmannya berkata, yang harus pikul salib. Baru saudara dan saya mengalami yang namanya kemenangan. Ketika Roh Kudus berkata, ayo pikul salib. Padahal di sini hati sudah berkata, aku sudah gemes, mau tak remet-remet delok orang kae. Nah, ketika Roh Kudus berkata, ayo belajarlah kepadaku, lemah lembut dan rendah hati. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Sangkal diri, pikul salib setiap hari. Ya wes nek ngono, Bu. Aku mau belajar meskipun sering kali aku jatuh, aku mau belajar. Aku masuk kamar, Tuhan, aku tidak sanggup, aku tidak mampu Tuhan. Delok rupane perutku sudah mules Tuhan. Mendengar namanya, enak. Karena begitu sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini, di dalam hatiku, itu di luar sana. Tetapi saudara dan saya yang mau mengalami kemenangan, maka salib Yesus harus berkata apa? Roh Tuhan tuh di sini, di dalam hatiku. Amin. Yang di sini apa? Bukan panas hati. Yang di sini apa? Bukan kemarahan. Yang di sini apa? Roh Tuhan. Roh Tuhan tuh di sini, di dalam hatiku. Haleluya. Saudara, saya tuh akhir-akhir ini begitu bangga sama Tuhan, karena di luar sana tuh ini katakan sama Pak Wi, ada yang di luar, ada yang banyak minta, yang mendengarkan itu, yang melihat rekaman YouTube kita, ada Bu itu Bu seminggu sekali grup PD atau Pak Wi atau itu mengeluarkan lagu satu gitu. Oh iya, nanti saya sampaikan sama Pak Wi gitu. Nah, berarti di luar sana banyak orang yang diberkati dengan puji-pujian kita di tempat ini. Haleluya. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Jangan ketika waktu dipuji, wow, sehingga golek topi ra cukup peneh. Topi ra cukup peneh karena sombong. Tetapi kita belajar untuk rendah hati. Haleluya. Ya. Yang tadi hatinya kemeropok, ingat tadi belajar untuk rendah hati dan mikul salib. Amin. Haleluya. Saudara dan saya berada di tempat ini karena apa?
Halo, saudara dan saya berada di tempat ini karena apa? Karena panggilan Yesus. Katakan 2, 3. Panggilan Yesus. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, angkat salib, ikutlah aku. Yesus memanggil saudara dan saya untuk apa? Angkat salib. Ikut. Ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, ku dengar Yesus memanggil, angkat salib, ikutlah aku. Saya mau mengikut Yesus, saya mau mengikut Yesus, saya mau ikut Yesus, juru selamatku. Tuhan Yesus memanggil saudara dan saya, dan saudara dan saya ada di tempat ini memenuhi, katakan memenuhi panggilan. Haleluya. Tidak ada yang secara kebetulan kalau saudara dan saya saat ini berada di tempat ini. Oleh karena kita berada di tempat ini karena Tuhan. Amin. Lukas 9, kita akan baca ayat yang ke-20. Saudara, jangan izin, jangan malu untuk bersaksi loh, ya. Justru kalau saudara dan saya tidak mau bersaksi itu ngisi-ngisini Tuhan loh, ya. Lukas 9 ayat yang ke-26. Saya berkata berdasarkan kebenaran, Tuhan mengingatkan saudara dan saya jangan malu untuk menceritakan kebaikan Tuhan, untuk menceritakan pertolongan Tuhan. Harus diceritakan, jangan ditelan sendiri, dinikmati sendiri, itu jahat. Ya. Sudah ketemu Lukas 9 ayat yang ke-26. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali lagi Tuhan mengingatkan siang hari ini, jangan malu untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Pertolongan sekecil apapun harus, katakan harus disaksikan, ya. Harus diceritakan, terutama di perhimpunan orang-orang benar seperti ini, supaya orang yang mendengar kesaksian saudara dan saya, imannya dibangkitkan. Itu tujuannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan ketika saudara dan saya menceritakan kebaikan, pertolongan Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, jangan malu untuk menceritakan kebaikan, pertolongan yang sudah Tuhan kerjakan, yang sudah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Cukup stop, berhenti untuk menyenangkan yang namanya iblis, si pendusta bapa segala kebohongan itu. Sudah cukup. Iblis kasih bisikan selalu. Kasih bisikan, tak kasih tahu ya, kamu tuh belum layak loh untuk bersaksi. Jangan dulu bersaksi. Delaan kehidupanmu, si awut-awutan kok bersaksi. Lihat ke belakang, masa lalumu begitu gelap, pekat seperti itu, kok bersaksi. Jangan loh, ya. Lebih baik ditoto sik lo uripmu, ditoto sing bener, baru bersaksi. Perhatikan baik-baik saudara bisikan ini. Iblis berkata, totonan baik-baik sik hidupmu, wong uripmu sik morat-marit kok kamu bersaksi. Saudara, ada yang salah perkataan ini? Masalah kira-kira di mana? Masalah kira-kira iblis membisikkan.
Ditocok sik lho uripmu. Aja bersaksi sik. Ya wong kehidupanmu, keadaanmu masih seperti itu kok bersaksi, no. Jangan. Itu bisikan si pendusta, bisikan si iblis. Harusnya bagaimana, Bu? Harusnya bagaimana, Pak? Harusnya piye, Saudara? Ketika saudara dan saya mengalami pertolongan Tuhan, ketika saudara dan saya ditolong Tuhan, sekecil apapun, harus, katakan harus, diceritakan. Jangan malu. Kalau saudara, kan dikatakan, wong uripe kaya ngono kok bersaksi. Ndak sesuai. Wong masa lalunya gelapnya seperti itu kok bersaksi. Itu urusan dia sama Tuhan. Tetapi bagian saudara dan saya, kali lagi dengan kasih Tuhan, pertolongan sekecil apapun harus, katakan harus diceritakan. Amin. Amin. Ketika saudara menceritakan kesaksian kecil, Tuhan nanti akan tambahkan lagi pertolongan yang besar. Nanti saudara ditolong gelendem ae, ora tahu diceritakan, ya sudah, jangan mengharapkan pertolongan yang lebih besar. Haleluya. Jadi mulai siang hari ini, gemar, katakan gemar, menceritakan pertolongan Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan. Amin. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Saya tekankan sekali lagi, mulai hari ini, jadi besok kalau mau yang ada bersaksi, setelah kita penyembahan, saudara bisa tunjuk ini. Saya kasih kesempatan tolong untuk bersaksi. Ya, amin. Amin. Ceritakan pertolongan Tuhan, sehingga saudara dan saya mengalami lagi pertolongan yang jauh lebih besar. Karena pertolongan yang kecil diceritakan. Haleluya. Amin. Jadilah pribadi yang suka menuturkan, menceritakan pertolongan kebaikan Tuhan. Amin. Nah, saudara berkata, izin aku, Bu. Lah nanti kalau ditertawakan, Yesus sendiri pun. Makanya saya katakan, belajarnya jangan sama pendeta dok. Belajarnya jangan sama pendoa dok. Belajarnya tadi di mana? Belajarlah kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus pun ditertawakan loh. Jadi kalau saudara dan saya melakukan kebaikan ditertawakan, kok sakit hati? Siapa gurumu? Siapa guruku? Ketika saudara dan saya mengakui guruku Yesus, sudah melakukan kebaikan ditertawakan, ya puji Tuhan, itu berarti kemuliaan Tuhan ada di atas kepalanya. Kalau saudara melakukan kebaikan, wah hebat, luar biasa, kamsia ya, matur nuwun, itu biasa di luar sana yang tidak mengenal Tuhan, biasa melakukan hal itu. Tetapi saudara dan saya berbeda. Ketika sudah menceritakan kebenaran, orang tertawa, mencibir, itu berarti saudara dan saya jempol, statusnya itu betul-betul murid Yesus. Kita akan lihat kebenaran. Apakah betul? Apa betul demikian? Melakukan mukjizat, melakukan kebenaran, kok ditertawakan? Benarkah gurunya Yesus? Kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-52, 53. Kita lihat, benarkah kebenaran berkata demikian? Melakukan mukjizat, melakukan kebenaran, malah dicibir, malah ditertawakan. Yang ketemu katakan amin. Amin. Lukas 8 ayat 52, 53. Kita baca 2, 3. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi apa? Tidur. 53.
Mereka menertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Perkataan Yesus diejek. Perkataan Yesus ditertawakan. Ya. Jadi saya itu tidak mengerti. Naibahnya anak-anak Tuhan sedikit melakukan kebaikan, digesek, motong. Itu belajarnya di mana? Belajarnya sama siapa? Gurunya siapa? Ketika saudara dan saya melakukan kebenaran, tetap katakan tetap. Pikul salib. Sehingga ketika ditertawakan, ketika diejek, tetap apa? Tuhan, aku tetap mau menyanjung. Haleluya. Kok bisa mengatakan demikian? Saya mengalami. Apa yang saya bagikan di tempat ini bukan kata orang, bukan jiplak di luar sana, tetapi betul-betul saya. Ketika saya mengalami hal seperti itu, kenapa saya bisa berkata? Karena di sini itu rasanya haus. Saudara, naik haus itu pengennya apa? Kepengen ini. Jadi ketika ada api dilontarkan, kata-kata sindiran dilontarkan, tidak mempan. Karena di sini apa? Aku yang tak mau itu air hidup. Air itu tuh bisa saudara dan saya dapatkan di mana? Yesus. Amin. Tetapi ketika di sini tidak ada rasa haus, mendengar sindiran, ditertawakan, meledos, kemeropok. Haleluya. Saya pun pernah mengalami. Makanya kita perlu belajar. Kita semua di sini harus belajar. Untuk kesekian kalinya, kalau saya ada yang tidak pas, mungkin nyinggung misalnya itu, kasih tahu. Kalau enggak, saya enggak tahu, saya merasa benar, merasa happy-happy saja. Saya bingung. Ya. Jadi kita saling mengingatkan, saling mendoakan. Haleluya. Kita bertemu lagi. Untuk puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam kasih. Sesuatu pasti terjadi untuk kebaikan kita. Untuk kebaikan siapa? Saudara dan saya bertemu di tempat ini untuk kebaikan siapa? Untuk kebaikan kita. Kata kok Tuhan, untuk kebaikan siapa? Kita, katakan kita. Kita bertemu lagi. Puji Tuhan, kita bertemu untuk memuji Tuhan. Kita bertemu saling mengasihi. Kita bertemu saling mendoakan. Puji Dia, beri haleluya, puji namanya. Jadi biarlah kebenaran ini betul-betul memerdekakan, katakan memerdekakan. Memerdekakan saudara dan saya. Mulai detik ini, ketika melakukan hal-hal yang mulia, engkau dan saya dicibir, engkau dan saya ditertawakan, itu menandakan saudara dan saya betul-betul murid Yesus. Amin. Murid Yesus. Haleluya. Perkataan Yesus tadi diejek betul, karena mereka sudah mengetahui bahwa anak itu telah mati. Tetapi Yesus berkata apa? Enggak, anak ini tidak mati, melainkan apa? Tidur. Seperti saya dulu ya, waktu suami saya beberapa tahun yang dulu kan senangnya gini, rokok kudus bul, rokok kudus bul. Pulang gereja, masuk mobil, kudus kudus, rokok kudus bul. Satu pak itu udah apa-apa, lebih dari itu. Tetapi ketika di luar tanya,
Teman seiman tanya, Bu, Ibu pelayanan kok Bapak kudus rokok kudus. Saya berkata apa? Enggak merokok suami itu. Nah, di belakang orang berkata, Dan itu tidak terima suaminya dikatakan tidak merokok. Urusanmu, tetapi saya berkata apa? Enggak, suami saya sudah tidak merokok. Nah, di luar mulai ngumyang. Ketika di luar mulai ngumyang, responku bagaimana? Apakah kemerokok, apakah sakit hati? Saya berkata, ya ini waktunya saya memikul salib, praktek firman, saya melakukan kebenaran. Ya. Kenyataannya, faktanya masih rokok kudus. Tetapi saya dengan mengatakan, enggak, suami saya enggak rokok. Nah, suatu saat kita waktu itu retreat ya ke Bandungan ya Bu ya, retreat ke Bandungan. Nah, waktu itu yang tanya Ibu Retno, Bapak kok sudah enggak merokok? Iya puji Tuhan, sudah terjadi yang namanya kelepasan. Maka saudara, dengan kasih Tuhan, meskipun fakta di hadapanmu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, mantumu, perilakunya masih menjengkelkan, pokoknya mumet kepala, tetap saudara dan saya harus pikul salib. Kita akan lihat kenapa toh Bu kok Tuhan izinkan mantu kok gesekan dengan mertua, anak perempuan ngelawan yang namanya mamanya kowe kita lahir nih lho nah cilik tak gedene saiki wis gedhe rasa tak cilikne meneh nah. Ya apa saiki ya menangis sampai saudara nangis darah pun tidak ada gunanya kalau saudara tidak praktek firman. Ya, kita akan lihat kebenaran. Ya memang firman Tuhan demikian. Itu Tuhan izinkan. Ya. Gesekan dengan mantu, gesekan dengan anak perempuan. Saya sudah Tuhan, terima kasih Tuhan kok diizinkan mengalami ini rupanya. Satu persatu Tuhan bukakan. Nah, kamu mau tak pakai ini nak, nenek kamu sudah mengalami ini. Kamu bisa melayani orang yang begini. Tidak cuma kata orang. Haleluya. Nah, kita lihat sebentar. Kenapa toh Tuhan kok izinkan kok harus terjadi gesekan? Menantu, anak, bapak, ya. Karena sudah ditulis di dalam firman Tuhan harus terjadi demikian, ya. Kita buka sebentar. Matius 10, yuk kita lihat sebentar ayat yang ke-38 ya. Matius 10 ayat 38. Oh, karena waktunya ini dilompat, enggak apa-apa dilompat besok Sabtu saya itu. Sekarang kita baca ayat yang ke-35. Matius 10 ayat yang ke-35. Kenapa toh Tuhan Engkau izinkan lembah air mata di dalam keluargaku? Kan enak happy toh Tuhan, jadi berkat dilihat orang enak gitu loh. Pelayananku juga enak gitu loh. Kenapa harus lembah air mata? Kenapa harus gesekan? Ini rupanya Matius 10 ayat yang ke-35. Yuk kita baca bersama-sama. Sebab memisahkan orang dari ayahnya, anak Perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertua. Yesus datang ke dunia membawa, katakan membawa, pemisahan. Ya, Yesus datang ke dunia yang dibawa apa? Pemisahan. Ya. Maksudnya di dalam setiap keluarga itu ya, kan ada ya, sing tenanan iku suaminya, ya, sementara istrinya, sing tenanan anaknya. Sementara kedua orang tuanya enggak. Nah, di situ Tuhan pilih satu persatu. Iki lo anakmu sing tenanan tak ambil sih, iki lo suamimu sing tenanan tak ambil sih. Terus dikatakan apa tadi? Ayat yang ke-35. Aku datang untuk memisahkan siapa? Yesus datang untuk memisahkan siapa? Orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari mertuanya. Yesus datang membawa apa? Pemisah. Yang pertama orang dari ayahnya, yang kedua anak perempuan dari ibunya, dan yang ketiga menantu dari nanti saudara baca. Musuh orang itu bukan di luar sana loh. Musuh setiap
setiap orang itu yaitu seisi rumah sendiri. Ya, ketika saudara dan saya diperhadapkan hal-hal yang demikian, jangan dikutuki ayahmu, jangan dikutuki anak perempuanmu, jangan dikutuki menantumu. Haleluya. Ketika terjadi hal demikian, ada maksud Tuhan supaya respon saudara dan saya tetap, katakan tetap, memikul salib. Terus caranya bagaimana Bu? Aku Bu doakan, Tuhan, meskipun hatiku sakit, aku tetap melepaskan Tuhan pengampunan buat papaku. Aku tetap melepaskan berkat Tuhan buat papaku. Meskipun hatiku sakit, aku tetap Tuhan melepaskan Tuhan pengampunan buat anak-anakku. Ya, pas saya sakit tuh saudara, orang tua itu ya disentak anaknya, saya rasanya kerontor-rontor Tuhan, ya nangisnya kurang entek ya, sini tuh ya. Anak nadanya nggak biasa gitu rasanya. Saya ngalami ya. Jadi saya ingat ibu saya, kenapa toh Bu kok nangis? Oh, rupanya saya sekarang ngalami. Oh, rupanya ada salah satu anaknya yang perilakunya enggak itu. Ketika Tuhan izinkan hal ini terjadi, ya jangan kutuki anakmu. Saya jadi diingatkan, coba lihat apa Lukas 9 ayat yang ke-1 itu apa saudara coba. Saya jadi diingatkan tentang ini. Lukas 9 ayat yang ke-1 itu. Ini senjata yang Tuhan berikan di dalam peperangan keluarga kita. Ya. Lukas 9 Ayat 1 tolong dibacakan. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Amin. Yesus memberikan, katakan Yesus memberikan kuasa kepada saudara untuk menguasai, katakan menguasai setan-setan. Ya. Jadi ketika saudara dan saya diizinkan Tuhan, anakku kok seperti ini, papaku kok seperti ini, menantuku kok seperti ini, kita peperangan dalam nama Yesus Kristus. Kuasa-kuasa apapun yang membuat anakku berontak kepadaku, keluar dan jangan masuk lagi. Ketika terjadi cekcok dengan menantu, di dalam nama Yesus Kristus, kuasa-kuasa apapun yang merasuki menantuku melalui medsos atau apapun sehingga mantuku kurang ajar dan sebagainya, aku perintahkan keluar dari menantuku, keluar dari menantuku, jangan masuk lagi. Aku rebut jiwa anak perempuanku, aku rebut jiwa mantuku, aku rebut jiwa papaku, serahkan ke dalam tanganmu. Dan ini tidak cukup sekali. Dan Tuhan mengingatkan kembali, ada sesuatu yang harus didoakan dengan puasa, ya, baru bisa lepas. Haleluya. Ya, nanti Sabtu depan saya lanjutkan lagi tentang ini. Jadi saudara, apapun pergumulannya saat ini Tuhan izinkan, kita sepakat saat berdoa, ya, buat anak-anak kita, buat papa kita, buat menantu kita, semuanya itu Tuhan izinkan. Jangan nyalahkan Tuhan, jangan nyalahkan anakmu, itu anak kita, amin. Itu menantu kita, pilihan anak kita, amin. Jangan dibenci, ya. Mereka ditempatkan Tuhan untuk saudara dan saya supaya digesek. Respon saudara dan saya tetap memikul salib. Ketika memikul salib, kemenangan, katakan kemenangan. Itu menjadi bagian saudara dan saya. Percaya saudara, lu bersyukur kalau dipakai Tuhan. Terjadi gesekan antara anak, antara papa, antara menantu. Tuhan berarti melihat saudara sudah kuat, katakan kuat. Karena sudah diberi kuasa untuk menguasai. Tadi Lukas 9 berkata apa? Ada kuasa di dalam diri saudara dan saya untuk menguasai setan-setan. Amin. Haleluya. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai
apapun Tuhan yang Kau izinkan terjadi di dalam keluarga kami. Firman-Mu sudah berkata, musuh setiap orang yaitu seisi rumahnya. Tetapi kami bersyukur siang hari ini Engkau memberikan otoritas, Engkau memberikan kuasa kepada setiap kami untuk menguasai setan-setan, untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit, sehingga tidak ada sesuatu pun yang membahayakan kami. Terima kasih Tuhan, kami memberkati setiap orang-orang yang Kau pakai menggesek kami, anak-anak kami, menantu kami, papa kami, siapapun Tuhan, teman seiman kami yang Kau izinkan Tuhan untuk menggesek kami, supaya kami Kau dapati seperti emas. Salib-Mu itu Tuhan membawa kehidupan kami mengalami kemenangan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang datang ke tempat ini Tuhan dengan begitu gunung-gunung persoalan, kuasa Tuhan untuk menguasai setan-setan itu berikan kepada kami. Kami sepakat, kami sehati di dalam nama Yesus Kristus. Oleh kuasa darah anak domba Allah, kuasa-kuasa dalam bentuk apapun yang menghancurkan keluarga, mertua, anak perempuan, bahkan papa dengan anaknya, siang hari kan berkatakan, keluar dari kehidupan kami keluarga masing-masing, keluar dari kehidupan kami keluarga besar kami dimenangkan, dilepaskan, pertobatan terjadi. Amin. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih, bersamamu kami cakap, bersamamu kami menang. Kau buat Tuhan setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan lebih daripada pemenang. Yang percaya katakan amin. Kemenangan telah jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya. Aku percaya. Lewati lembah mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan, dan kita akan bersatu hati berdoa untuk PD kemenangan kita, agar setiap orang yang datang boleh mendapatkan kemenangan. Bukan kemenangan hanya di sini, di sana, di mana kita berada. Pembelaan Tuhan dan penyertaan Tuhan menyertai kita. Kembali Tuhan, kami datang di hadapan Engkau, menyerahkan setiap penyembahan kami, bahkan setiap persembahan kami, bahkan setiap kehidupan kami, dari satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Sebagai khususnya Tuhan, untuk persembahan biarlah tangan-tangan yang terulur mempersembahkan perbendaharaan untuk Tuhan. Kiranya tangan Tuhan yang mengembalikan itu berlipat kali ganda, dan kiranya Tuhan yang memberkati persembahan ini. Ngurus yang mengelolanya Tuhan, yang menaruh kasih sehingga lewat persembahan ini nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dan hari ini kami bersatu hati. Kami sudah dengar firman-Mu bahwa kami harus memikul salib sebagai murid-murid Tuhan. Kami Tuhan menghadapinya
salib itu Engkau mengajar kami tidak membuangnya, tetapi menjadi satu pengajaran yang indah. Mungkin kami perlu menangis ketika kami menghadapi salib. Bukan dari luar salib itu, tapi salib itu dari seisi rumah kami, dari kanan kiri kami, dari pergumulan kami. Mari ya Tuhan, biarlah pertolongan Roh Kudus memampukan setiap kami. Hikmat Tuhan memberikan hikmat bagi kami, boleh membaca pergumulan ini bukan dengan rasa loyo, bukan dengan rasa bersungut-sungut, tetapi mensyukurinya untuk memurnikan iman kami, mengiring Engkau, sehingga Tuhan kami kedapatan sebagai murid-murid perkenanan Tuhan. Kuatkan selalu, hiburkan selalu kami yang hari ini mendengar firman-Mu. Mungkin kalau firman itu seperti pedang yang sanggup memisahkan antara sumsum dan tulang, memisahkan roh dan jiwa kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus menghiburkan kami, menguatkan kami. Jika firman itu Tuhan belum bisa kami tangkap, mari Tuhan, kami perlu Engkau menerangi hati kami, kepikiran kami. Kalau belum jelas Tuhan, wahyukanlah firman itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga Tuhan, mata kami melihat, telinga kami mendengar bahwa Tuhan yang hari ini kami tinggikan, Tuhan yang ajaib, yang sedang menuntun kehidupan kami. Itu damai sejahtera, karena Engkau sedang membawa kami ke jalan perkenanan bagi Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami berdoa untuk PD ini, kiranya Tuhan tetap melawat kami. Tuhan tetap memberikan satu pewahyuan terus-menerus bagi setiap kami. Firman berbicara, kami disanggupkan, kami dikuatkan, kami ditumbuh kembangkan menjadi pribadi murid-murid Tuhan yang semakin bertumbuh dewasa sesuai dengan kedewasaan di dalam Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan, memberkati setiap kami yang hadir pagi hari ini, siang hari ini, apapun pergumulan kami perlu uranan tangan-Mu menjamah setiap kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, yang luka-luka batin Tuhan gantikan dengan sukacita ilahi. Yang hari ini sedang dalam kepahitan, mari Tuhan gantikan dengan penghiburan yang baru, dengan semangat yang baru. Hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus, yang dalam persimpangan jalan, Roh Kudus menuntun dan memberikan kepastian agar semuanya anak-anak Tuhan di tempat ini yang hadir boleh mendapatkan kemantapan, karena tangan Tuhan membela setiap kami, setiap pergumulan-pergumulan doa-doa kami hari ini yang kami katakan di hadapan Engkau. Mari Tuhan dengar dan perhatikanlah seruan setiap doa-doa kami, karena kami rindu Tuhan setiap orang yang hadir dalam persekutuan kami, doa kemenangan, benar-benar menjadi jemaat Tuhan yang berkemenangan, yang hadir di tempat ini datang dengan masalah, pulang dengan kemenangan. Setidak-tidaknya masalah itu boleh ada, tetapi tidak menjadi masalah, tetapi boleh menjadikan satu alat memurnikan iman kami. Terpujilah Engkau, memberkati semua Tuhan. Pulihkan ekonomi jemaat Tuhan di tempat ini, pulihkan mereka di dalam setiap pekerjaan, apapun profesi, apapun pekerjaan yang dilakukan. Tangan Tuhan yang turut bekerja, menolong setiap kami. Karena inilah Tuhan yang kami rindukan, sehingga persekutuan kami boleh berkembang, bukan melihat Yesus yang ada di sana, tetapi melihat Yesus yang bekerja luar biasa dalam setiap hati kami, sehingga anak-anak Tuhan di tempat ini menjadi satu terang, menjadi satu garam yang hidup bagi setiap dunia yang sedang membutuhkan kebutuhan yang bukan hanya tentang makan dan minum, tetapi tentang makanan-makanan rohani. Biarlah karuniakan hikmat Tuhan bagi setiap anak-anak Tuhan di tempat ini, sehingga mulut perkataannya menjadi cara Tuhan Yesus memberkati keluarganya, memberkati lingkungannya, sehingga mereka boleh datang kepada Tuhan.
Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Saudara-saudara kami PT Kemenangan yang bisa hadir oleh karena pergumulan hidup, oleh karena sakit penyakit, oleh karena kebimbangan. Hari ini Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus. Roh Kudus turun atas mereka, beri kemenangan atas mereka di dalam nama Yesus. Besok Sabtu yang akan datang, beri kemenangan untuk mereka bersama-sama dengan kami menyembah Engkau di tempat yang terindah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Gereja-gereja Tuhan dimanapun gereja berada di kota Semarang ini, apapun situasinya, pandemi ini tidak meluluh lantahkan iman kami, tetapi mempersenjatai kami dengan kasut kerelaan, dengan kasih yang daripada Engkau. Walaupun mungkin kami harus terbataskan dengan protokol kesehatan, tetapi iman kami tetap sehat karena kami mencari Engkau di tempat-tempat yang terindah. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada di kota Semarang, berkati pemerintah kota Semarang, berkati presiden dan wakil presiden bersama dengan jajarannya mengatur negara ini dengan penuh damai. Tuhan, kami berdoa untuk setiap oposisi, setiap media sosial yang ingin memecah belahkan bangsa ini. Kami berdoa Tuhan karuniakan mereka mengasihi bangsa ini, supaya bangsa ini tidak terpuruk bukan hanya pandemi, tetapi perpecahan anak-anak bangsa ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, terang hati mereka, supaya mereka boleh melihat kasih sebagai anak bangsa yang membangun negara ini dengan penuh kasih dan perdamaian. Terpujilah Engkau Tuhan. Anak-anak kami, istri suami kami, anak-anak rohani kami, Tuhan yang tolong dan berkati mereka. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Inilah doa kami. Kami naikkan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus. Setiap kami berlimpah-limpah. Tuhan yang membuat perluasan di setiap daerah kami. Tuhan menolong, Tuhan menyertai kami. Sehingga setiap kesusahan, kesulitan tidak menimpa kami. Ya Tuhan Allah yang berperang menggantikan kami. Bagian kami duduk di kaki-Mu. Sebentar Tuhan kami pulang ke rumah kami masing-masing. Curahkan berkat-Mu Tuhan. Dan berkat itu Tuhan kami terima dengan mengangkat kedua tangan kami. Kiranya Tuhan Allah menghadapkan wajah-Nya kepada kami, menyinari kami dengan kasih, damai, sejahtera, sukacita sorga. Diberkati hidup pernikahan-Mu, diberkati pelayanan-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati studi pekerjaan anak cucu-Mu dengan hikmat pengertian dari Tuhan. Diberkati keuangan-Mu, lumbung-lumbung-Mu penuh
penuh sampai berlimpah-limpah. Diberkati kedua tanganmu apapun yang engkau kerjakan. Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Diberkati keluar masukmu. Berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian sepanjang hari ini sampai Maranatha. Yesus Kristus datang kali yang kedua. Setiap kita yang percaya dan yang sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin.